Garis besar ajaran rahasia Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar dikenal sebagai ajaran ilmu kebatinan, suatu ajaran yang menekankan aspek kejiwaan daripada aspek lahiriah yang kasat mata. Intinya ialah konsep tujuan hidup. Titik akhir dari ajaran Siti Jenar ialah tercapainya manunggaling kawula Gusti, yaitu bersatunya antara roh manusia dengan zat Allah. Paham inilah yang hampir sama dengan ajaran para zuhud, wali, dan orang-orang kowas. Zuhud banyak dijumpai dalam dunia tasawuf. Mereka merupakan orang-orang atau kelompok yang menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan duniawi, sebab mereka mempunyai tujuan hidup yang lebih utama, yakni ingin mencapai kesucian jiwa atau roh. Inti ajaran Syekh Siti Jenar adalah pencapaian spiritualitas yang tinggi dalam penyatuan antara makhluk dengan zat pencipta, yang lebih populer disebut sebagai manunggaling kawula Gusti. Bagian-bagian dari ajaran itu adalah meliputi penguasaan hidup, pengetahuan tentang pintu kehidupan, tentang kematian, tempat kelak sesudah ajal, hidup kekal tak berakhir, dan tentang kedudukan yang maha luhur. Paham yang hampir senada dengan falsafah Jawa kuno. Suatu ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu kepada para murid-muridnya. Syekh Siti Jenar berkata, manusia harus berpegang pada akal, meyakini pula 20 sifat yang dimiliki Allah. Antara lain yakni wujud tak berawal tak berakhir, berlainan dengan barang baru, berkuasa, berkehendak, berpengetahuan, memiliki ilmu secara hakikat, dan sebagainya. Ajaran Syekh Siti Jenar memang agak beda dengan ajaran para wali sanga. Siti Jenar mengajarkan bahwa Tuhan adalah zat yang mendasari adanya manusia, hewan, tumbuhan, dan segala yang ada. Keberadaan segala di dunia ini tergantung pada adanya zat. Tanpa ada zat yang maha kuasa, maka mustahil sesuatu yang wujud itu ada. Ajaran ini tidak pernah disampaikan oleh para wali songo. Mereka menyadari bahwa umatnya masih terlalu awam terhadap Islam, sehingga memberi materi yang ringan dan praktis saja. Mengenal ajaran sakti Syekh Siti Jenar. Ajaran metafisis filosofis atau hakikat. Dalam perspektif filosofis, semua hal yang ada di dunia ini memiliki aspek fisika atau fisik dan metafisika atau metafisik. Demikian pula agama memiliki dua aspek tersebut. Syariat merupakan bentuk fisik dari agama, sedangkan bentuk metafisikanya ada dalam hakikat dari syariat agama. Seseorang hendaknya mengetahui fisik atau syariat yang merupakan tata caranya mencapai spiritual. Sedangkan metafisik atau hakikat sebagai bentuk pencapaian spiritualnya. Filsafat bukan membicarakan fisik dari segala yang ada, melainkan membicarakan metafisika atau sesuatu yang ada di balik keadaan fisik. Ajaran Syekh Siti Jenar lebih memberikan tekanan pada filsafat ketuhanan dan filsafat kebenaran. Dengan kata lain, bukan lagi berhenti pada tataran syariat, tetapi telah melangkah pada tataran yang lebih tinggi, yakni hakikat.
Hal itu berbeda dengan ajaran yang disampaikan para wali yang lebih mengedepankan syariat. Meskipun demikian, ajaran Syekh Siti Jenar yang mengutamakan filsafat ketuhanan dan kebenaran mengarah kepada ajaran Islam yang umumnya disebut sebagai ilmu tasawuf. Ajarannya mengutamakan pentingnya pengolahan kalbu atau istilah Gusti Mangkunegara IV, sembah kalbu atau cipta, dengan implementasi pada ibadah-ibadah bersifat lahiriah. Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang falsafah kebenaran dan berusaha merumuskannya ke dalam bentuk kearifan dan kebijaksanaan, sehingga menciptakan suatu hukum-hukum dalam bertindak atau berakhlak. Disitulah muncul kesan penyimpangan ajaran Syekh Siti Jenar jika dipandang dari perspektif penganut ajaran yang lebih mengutamakan syariat baku, atau bagi yang memahami Quran dan hadis secara tekstual. Terlepas dari munculnya kesan di atas, ajaran Syekh memang banyak menyangkut perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pandangannya mengandung nilai metafisik mengenai baik, buruk, dan salah benar. Pro kontra ajaran Syekh Siti Jenar. Sejak itulah terjadi pro kontra antara Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang berikut para muridnya dengan para wali. Kubu para wali bersikukuh menilai ajaran Syekh Lemah Abang adalah sesat. Sementara masyarakat waktu itu menganggap ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar sebagai pencapaian spiritual yang tinggi, apalagi ajarannya tetap berpegang pada pandangan Islam. Di hadapan para muridnya, Syekh Lemah Bang merupakan seorang sufi, sebagaimana tokoh-tokoh sufi lainnya yang memandang bentuk kehidupan dunia ini sebagai kebusukan yang memuakkan. Sehingga seorang sufi menghindari kehidupan duniawi dan memilih kesederhanaan. Dunia dipandang sebagai kematian, sebab kehidupan yang sesungguhnya adalah sesudah seseorang menemui ajalnya. Jadi manusia yang hidup di dunia ibaratnya bangkai-bangkai yang bergentayangan. Pemikiran demikian sesuai dengan ajaran sufisme yang berkembang di ranah Arab. Syekh Siti Jenar dan para muridnya sangat menyadari bahwa ajarannya seolah aneh, sesat, dan menyimpang dari ajaran Islam. Penilaian ini muncul sejak dahulu hingga saat ini. Kenyataan ini wajar saja karena memang orang-orang sufi dan penganut ajaran tasawuf di dunia ini jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang yang mengikuti syariat murni. Sedangkan menurut ahli tasawuf bahwa Islam tidak sebatas syariat, melainkan ada tingkatan-tingkatan peribadatan yang wajib ditempuh, yakni tarekat, hakikat, dan makrifat. Seseorang dapat disebut sebagai Islam sejati apabila telah mengamalkan tingkatan peribadatan secara utuh. Kritik Syekh Siti Jenar. Tugas umat para wali yang tidak tuntas. Menurut Syekh Jenar, orang Islam kebanyakan yang masih awam ibarat sebagai kulit kelapa. Ilmunya masih sebatas berada di kulitnya saja. Padahal untuk mencapai air kelapa, seseorang harus melewati kulit, lalu dagingnya, dan barulah bisa meregu air kelapanya atau makrifat.
Perumpamaan Siti Jenar ini kira-kira dapat dipersonifikasi lebih jelas sebagai berikut. Syariat diumpamakan kulit kelapa, tarekat diumpamakan tempurungnya. Hakikat diumpamakan sebagai hakikatnya, makrifat diumpamakan sebagai air kelapanya. Maka sangat jauh dari tujuan pencapaian spiritual apabila seseorang mandek pada tingkatan syariat saja. Sebagaimana ajaran yang lebih utuh seperti dituturkan oleh KGPAA Mangkunegara IV dalam ajaran kejawen tentang tata cara mencapai spiritual yang dituangkan dalam pengetahuan spiritual catur sembah, yakni sembah raga atau syariat, sembah cipta atau kalbu atau tarekat, sembah jiwa atau hakikat, sembah rasa atau makrifat. Beliau menuturkan, apabila seseorang akan meraih pencapaian spiritual, hendaknya menempuh 4 macam laku sembahyang atau catur sembah. Siti Jenar tidak setengah-setengah dalam mengajarkan ajaran Islam. Justru Siti Jenar menilai bahwa para wali mengajarkan Islam baru pada tahap serabut kelapa saja atau kulit syariatnya. Menurut Siti Jenar, hal itu akan membahayakan bagi umat Islam sendiri maupun umat yang lainnya dalam kancah perhelatan dunia di kelak kemudian hari. Perkataan Siti Jenar ini mungkin ada benarnya jika melihat kecenderungan umat Islam pada zaman sekarang ini. Nuwun.